Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Suhud Prasetyo. Di video ini yang berjudul Isuzu Panther PP Surabaya part kedua atau bagian kedua. Semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Di video kali ini kita membahas masalah aki tekor, terutama bila sampai mobil jadi mogok waktu di jalan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya supaya kita bebas dari masalah itu? Namun, sebelum membahas masalah ini dengan panjang lebar, saya sampaikan dulu permohonan maaf saya kepada penonton semua, terutama yang telah menonton video saya yang berjudul Isuzu Panther PP Surabaya Pasuruan part ke-1 atau bagian ke-1. Di video yang berjudul Isuzu Panther PP Surabaya Pasuruan part ke-1, saya telah mengatakan seperti ini. Oh ya, ini video ini kan tidak mungkin kalau saya upload semua karena terlalu panjang. Jadi video ini saya potong-potong. Saya potong mulai saya pergi kerja, nanti insya Allah dilanjutkan sampai pulang kerja, sampai dari perumahan tempat saya insya Allah. Dan dalam kenyataannya video yang berjudul Isuzu Panther PP Surabaya Pasuruan part ke-1 atau bagian ke-1 hanya bisa sampai pada video yang berjudul Isuzu Panther PP Surabaya Pasuruan part kedua ini saja. Hanya ini lanjutannya, karena lanjutan video ini saya cari-cari di laptop saya, ternyata tidak saya ketemukan. Sepertinya secara tidak sengaja telah saya hapus atau terhapus oleh saya waktu menghapus file-file, folder-folder yang saya rasa sudah tak terpakai waktu menata isi laptop saya. Maka dari kesalahan saya tersebut di atas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda para penonton semua. Oke, lanjut pada pembahasan. Bila aki tekor, mobil tidak bisa di starter, apalagi sampai mogok di jalan, saat perjalanan tentu sangat mengesalkan atau sangat menjengkelkan. Seperti pengalaman saya beberapa tahun lalu, waktu masih pemula. Ini saya menceritakan pengalaman nyata dulu yang mungkin juga bisa berguna bagi Anda semua yang mengalaminya. Karena justru kasus sepele yang seperti ini yang sering bisa membuat orang kelabakan, tidak tahu mana yang rusak dan harus diperbaiki. Saya sudah pernah menemukan 5 kasus yang mirip. Terjadi pada sepeda motor 3 kali. Yang satu pada sepeda motor saya sendiri, yang 2 bukan milik saya. Pada mobil 2 kali, yang satu mobil saya sendiri, yang saya ceritakan ini. Yang satu lagi pernah ada penonton yang nanya di komentar pada video saya yang lain. Ini kasus yang sangat memusingkan, tetapi kalau sudah tahu, ternyata cuma sepele masalahnya. Kata orang Jawa, iyalah jeketek tiba. Oke, waktu itu saya memakai mobil Daihatsu Zebra yang sering mogok di jalan bukan karena BBM, karburator, pengapian delco yang biasanya terganggu karena air dan lain-lain, tapi karena aki tekor. Bahkan pernah kejadian mogok pas di Surabaya, di jalan menuju tol pas lampu merah telah berubah hijau. Mobilku malah mogok. Wah. Di belakang mobilku berderetan mobil-mobil lain pada ngelakson rame-rame. Aku jadi nggak enak, malu, bingung. Maklum masih pemula waktu itu, belum mengerti masalah mobil. Lalu aku coba menenangkan mental pada diriku. Lalu di seberang saya panggil beberapa orang untuk mendorongnya ke pinggir jalan. Setelah didorong maka mobil hidup.
Lalu mobil saya bawa menepi. Mobil saya biarkan hidup dengan perasaan khawatir kalau terjadi mati lagi karena aki tekor. Lagi pula orang-orang yang mendorong kuda pada pergi. Akhirnya dengan sabar dan berpikir keras berusaha, lalu saya mencoba melepaskan kabel plus dari aki. Karena waktu itu saya timbul pikiran tertuju pada kabel plus dinamo ampere yang mungkin putus di dalam, sehingga secara fisik tidak kelihatan putus karena terbungkus kulitnya. Mesin masih dalam keadaan hidup. Kebetulan kalau soal kelistrikan saya agak-agak ngerti karena dulu saya pernah hobi merakit audio. Kemudian kabel plus yang saya lepas dari aki kutub plus saya sentuh-sentuhkan pada kutub plus aki tersebut. Kok tidak ada percikan api sama sekali. Wah, saya jadi semakin yakin menemukan masalah yang dicari-cari selama ini. Lalu dengan semangat saya cari-cari kabel di mobil saya yang tidak terpakai, tak terhubung, dan menemukan kabel kira-kira lebih kurang 1 meteran kabel kecil waktu itu. Setelah kedua ujungnya saya kelupas, saya hubungkan ke alternator atau dinamo ampere dan kusentuh-sentuhkan dengan cara dan posisi yang sama seperti tadi ke kutub plus aki. Wah, waktu itu saya gembira sekali melihat ada percikan api yang berarti alternator bekerja dengan baik dan bisa mengisi aki. Ternyata ini masalahnya dalam batin saya yang selama ini bikin puyeng orang bengkel dan saya. Lalu untuk memastikan kalau kabel asli dari alternator yang besar itu yang bermasalah, maka saya tarik kabel yang asli dari alternator itu. Ternyata molor kulit pembungkusnya itu yang dari plastik itu, lalu putus. Rupanya kawat komponen kabel telah putus di dalamnya, tetapi tidak kelihatan karena kebungkus plastik bungkusnya kabel itu yang masih utuh, tidak ada tanda-tanda cacat meleleh karena konslet atau terbakar. Inilah rupanya yang telah lama menjadi masalah pada mobil saya. Waktu itu sudah ke bengkel berulang kali, sudah banyak mengeluarkan uang dan waktu karena mengikuti apa kata orang bengkel. Waktu itu sudah diukur sama ampere meter, avometer dan lain-lain. Ya biasanya kan kita ngikuti, kalau disuruh beli itu kan iya aja, kan tergantung yang memperbaiki. Waktu itu dinamo ampere sudah dibongkar, bahkan seingat saya waktu itu pakai tukar tambah dinamo ampernya, masih tetap sama hasilnya, bermasalah. Bahkan pernah mogok di Kediri waktu hadir pesta pernikahan. Dorong waktu itu. Mogok di Mojosari pernah, mogok di malam hari juga pernah, sepertinya waktu itu di daerah Nganjuk. Untung saja saya membawa ces aki, memang saya selalu membawa, pokoknya sering mogok. Lalu kalau tidak didorong ya saya ces lagi, saya selalu bawa ces. Ya saya nunut kadang-kadang itu yang rumah di pinggir jalan dengan cara ya itu kadang-kadang yang ngomong dulu sama orangnya, saya ikut ngeces ya, saya Pak Bu nanti saya bayar. Kadang-kadang ya orangnya nggak mau dibayar, kasihan mungkin. Jadi kalau mobil pas gak enak merasa mau mogok ya saya menepi nyari yang rumah dekat, yang dekat rumah maksudnya. Ya untung saja waktu itu nggak pernah mogok di maksudnya di Tuangan atau Bulak itu ya, maksudnya yang jauh dari rumah. Untung saja pas mogoknya itu ada rumah-rumah di pinggir jalan, jadi ya alhamdulillah meskipun susah tertolong. Nah akhirnya ketemu masalahnya tadi ya, cuma itu, ternyata cuma sepele, hanya kabel pengisi aki dari alternator yang putus dari dalam.
sehingga dari fisik kabel kelihatan tidak rusak alias baik-baik saja. Ini saya yakin atas petunjuk dari Allah, sehingga saya bisa kebetulan punya pemikiran yang tepat. Karena orang bengkel saja sudah buka tahunan di rumahnya, sudah pakai alat saja tidak bisa menemukannya. Tapi memang waktu itu orang bengkel memperbaiki alternator mobil saya. Waktu itu saya tidak begitu memperhatikannya karena saya anggap dia sangat ahli. Karena di situ sampai antri-antri yang menunggu diperbaiki. Seandainya waktu itu orang bengkel mau ngecek tes kabel alternator tersebut dengan AVO atau pakai lampu saja sudah bisa ketahuan masalahnya. Tapi saya yakin sebenarnya orang bengkel itu ya lebih mengerti. Cuma waktu itu dia tidak kepikiran sama sekali. Ya itulah, makanya saya bilang atas petunjuk dari Allah. Kalau tidak ya meskipun orangnya sudah ahli ya tidak bisa kepikiran ke arah situ kalau tidak dapat petunjuk dari Allah. Karena kita hanya berusaha, semua itu hanya Allah yang menunjukkan. Kita wajib berusaha dan berdoa, tapi selanjutnya Allah yang menentukan. Seperti orang bengkel tadi, yaitu kalau itu contoh, itu kalau belum dapat petunjuk ya meskipun dia ahli ya kebingungan. Padahal sebelum alternator dilepas setelah dicek ada setrumnya, tapi kok dicek pada aki tidak ngisi, dia kebingungan, akhirnya dicopot, dibongkar. Ya seperti itulah kalau Allah belum memberi petunjuk pada hambanya. Setelah masalah sudah saya ketemukan, lalu kabel yang kecil tadi saya potong-potong, saya double biar ampernya bisa ngimbangi kabel yang asli. Lalu saya sambungkan ke kabel alternator yang asli tadi, sementara pakai cara darurat. Saya sambung, saya ikat pakai karet, waktu itu menemukan karet. Lalu mobil jalan ngacir tanpa masalah. Akhirnya sampai ke rumah dengan selamat dan senang hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini kasus langka ya, yang sangat jarang sekali terjadi. Dari sinilah saya mulai suka mengotak-atik mobil. Sampai akhirnya mobil Daihatsu Sebra saya waktu itu saya modifikasi dari pengapian sistem platina, saya rubah sendiri menjadi pengapian sistem TCI, transistor control ignition. Ada yang mengatakan diganti CDI, sebenarnya bukan CDI tapi TCI karena terbuat dari transistor. Mobil menjadi sangat irit dan jos, enteng tarikannya. Tapi akhirnya saya jual dan ganti mobil Panther ini, tapi sama-sama jadul sih. Tapi yang ini mobil diesel, lebih tangguh dan kuat. Keuntungan punya mobil tua dan jadul bagi orang yang seperti saya ini yang suka penasaran dan otak-atik, lama-lama bisa memperbaiki sendiri meski tidak secanggih orang bengkel loh ya. Tapi ada kepuasan tersendiri bila berhasil mengatasinya. Kalau sudah bisa memperbaiki mobilnya sendiri, pada waktu senggang bisa ngecek perawatan, perbaikan dan setting mobilnya sendiri, sehingga meminimalkan terjadinya kerusakan mendadak di jalan. Penyebab aki mobil tekor adalah satu, karena mobil terlalu lama didiamin atau tidak dipakai. Ketika mobil tidak dipakai, seharusnya setiap hari atau 2 hari sekali, tergantung kondisi aki dan beban listrik yang mengalir, harus dihidupkan, dipanasin. Entah itu pagi hari, siang hari, terserah. Yang penting dipanasin untuk mengisi aki supaya tidak tekor.
Karena meskipun mobil berhenti, tidak terpakai listrik dari aki tetap ada yang mengalir, misalnya untuk keperluan yang berhubungan dengan teknologi keamanan yang selalu membutuhkan asupan listrik setiap saat, yaitu loh yang pakai remote control itu loh, untuk buka mobil itu meskipun mesin dalam keadaan berhenti atau kontak off, itu setrum tetap disedot. Jadi aki tidak mengisi tapi setrum tetap dibutuhkan, disedot terus. Pemanasan mobil juga berfungsi untuk melumasi mesin. Tetapi kalau saya sendiri, bila mobil saya pasta terpakai, paling-paling kurang lebih 8 hari sekali, kadang-kadang ya lebih, baru saya panasin mesinnya. Itu pun tujuannya untuk mesin supaya terlumasi. Karena kalau hanya untuk menjaga tegangan akinya supaya tetap stabil, sudah saya isi dengan cas aki otomatis rakitan saya sendiri, yang insya Allah kapan-kapan saya akan kasih tahu cara merakitnya dan membuatnya, insya Allah. Makanya bila video-video saya bermanfaat bagi Anda, silakan ikuti dengan cara tombol komen, like, lonceng, dan subscribe, supaya Anda dapat pemberitahuan dari YouTube kalau saya upload video baru. Penyebab aki mobil tekor yang kedua adalah karena kesalahan pemakaian aki. Misalnya saat mobil berhenti, mesin dalam keadaan mati, lalu menghidupkan audio, video, dan lain-lain yang bisa membuat aki tekor. Karena mesin dalam keadaan mati, maka aki tak terisi. Hal ini kalau sering dilakukan dan aki sering tekor, maka bisa memperpendek usia aki. Aki jadi cepat rusak. Penyebab aki mobil tekor yang ketiga adalah karena terlalu banyak menggunakan aksesoris elektronik, misalnya audio, video, power amplifier, AC, penambahan lampu, dan lain-lain yang melebihi ambang batas beban, kemampuan, kapasitas, watt, alternator, dan aki. Aksesoris memang bisa membuat mobil keren, menarik, dan nyaman. Tetapi kalau terlalu banyak aksesoris elektronik lalu tidak diimbangi dengan sumber yang memadai, hal tersebut malah bisa membuat mobil tidak jadi keren, menarik, dan nyaman lagi. Karena timbulnya masalah pada aki yang terjadi menjadi cepat rusak karena sering tekor, tidak kuat menahan beban watt yang terlalu besar karena terlalu banyaknya aksesoris elektronik, dan hal ini bahkan bisa-bisa malah mobil terjadi mogok di jalan. Kalau sudah begitu, mana kerennya? Waktu modifikasi mobil, penambahan aksesoris elektronik tidak masalah asal tahu dan ngerti cara perhitungan voltase, ampere, dan beban wattnya. Penyebab aki mobil tekor yang keempat adalah karena alternator dinamo ampere rusak, bermasalah. Alternator atau yang disebut dinamo ampere adalah komponen yang sangat penting untuk mengisi aki untuk menjaga kelangsungan hidup mobil. Karena dari sinilah sumber setrum listrik untuk menyuplai, mengisi aki secara terus-menerus waktu mobil dihidupkan. Tetapi kalau alternator bermasalah atau rusak, maka tidak ada suplai listrik yang mengisi masuk ke dalam aki dari alternator tersebut.
dan kestabilan arus listrik pada mobil jadi terganggu. Jika listrik terasa ngedrop ketika semua piranti elektronik di mobil dihidupkan, maka langsung saja cek periksa pada alternator. Apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak? Bila bermasalah, rusak, segeralah diperbaiki agar aki tidak tekor. Bila alternator dan semua kabel-kabel dan soket sambungan baik-baik saja, tetapi setrum listrik terasa ngedrop, periksa akinya masih baik apa sudah rusak. Kalau aki masih baik, coba dihitung lagi wattnya semua aksesoris elektroniknya. Cara menghitungnya, ini versi saya ya. Cara menghitung watt adalah voltase kali ampere sama dengan watt. Contoh misal voltase 12 volt, ampere 10 ampere, maka wattnya adalah 120 watt. 12 kali 10 kan 120. Ini saya kasih contoh lagi yang insya Allah mudah dimengerti. Contoh ibarat air mengalir dalam selang. Voltase itu kecepatan tekanan air dalam selang itu. Ampere itu besarnya selang, dan watt adalah besarnya wadah. Jadi seperti contoh lagi, kalau aki 12 volt 100 ampere, maka watt aki tersebut adalah 1200 watt. Cara menghitungnya 12 kali 100 sama dengan 1200. Jadi kalau akinya 24 volt 100 ampere, maka watt aki tersebut adalah 2400 watt. Cara menghitungnya 24 kali 100 sama dengan 2400. Begitu menurut versi saya. Semoga ini benar. Silakan pakai kalau Anda anggap benar. Tapi saya pakai itu, menurut saya ya benar, menurut saya. Sudah saya tes berulang kali, benar kok. Yang sependapat dengan saya silakan diikuti. Yang tidak sependapat dengan saya buat hiburan saja, buat lelucon saja boleh. Penyebab aki mobil tekor yang kelima adalah karena aki telah berumur. Aki memiliki waktu masa pakai, maka wajar saja jika aki terlalu lama masa pakainya atau sudah sangat berumur, tegangan di dalamnya dapat berkurang drastis, bahkan bisa sampai tidak mau menerima asupan listrik dari alternator. Cara perawatan aki yang tidak benar juga bisa menyebabkan aki cepat tekor dan rusak. Untuk mengetahui penyebab aki tekor itu sangat mudah, karena komponen-komponen yang berhubungan dengan aki itu dapat terlihat dengan jelas. Bisa dilihat dengan jelas mulai dari piranti elektronik yang terpasang, dan yang paling utama adalah komponen pengisi daya. Komponen pengisi daya listrik pada aki, yaitu alternator. Ada yang menamakan dinamo ampere. Bila mobil Anda mogok tidak bisa di starter, cara mudah yang bisa Anda lakukan adalah didorong. Mintalah tolong sama orang atau dibayar. Atau pakai cara di jumper, pakai 2 kabel. Saya sudah pernah pengalaman 2 kali menolong pada mobil orang yang mogok. Pernah menolong orang yang mogok di depan toko Sidoarjo dan di pom bensin Pasuruan. Yang di Sidoarjo dipinjamin kabel oleh toko. Yang di Pasuruan karena pas di pom kurangnya, saya suruh beli kabel karena saya tidak membawa. Saya sendiri ya biasanya nggak punya kabel jumper, hanya kabel biasa yang saya pakai, yang penting pas. Setelah orangnya beli kabel jumper, dia datang, lalu saya jumper dan berhasil hidup.
Kemudian orangnya saya ingatkan supaya mobilnya jangan sampai dimatiin sebelum sampai pada tujuan atau dicek untuk menentukan masalahnya. Yang bermasalah aki apa alternatornya. Cara menjampernya jangan sampai terbalik karena bisa berbahaya. Cara yang benar, kedua mobil dalam keadaan posisi gigi netral. Lalu hubungkan kabel jumper positif, biasanya yang berwarna merah, pada kutub aki positif di masing-masing mobil. Lalu hubungkan juga kabel jumper negatif, biasanya berwarna hitam, pada kutub aki negatif di masing-masing mobil. Matikan semua beban listrik, misal lampu AC, audio, dan lain-lain. Kemudian di starter dihidupkan dulu mobil penjamper atau mobil yang menolong. Mobil penolongnya bila perlu injak pedal gas sampai 1500 rpm pada mobil penolong. Kalau akinya fit sih sebenarnya tidak masalah, asal nggak diulang-ulang. Meskipun mobil nggak dihidupkan nggak apa-apa, asal akinya bagus, fit, asal nggak berulang-ulang, asal mesinnya langsung hidup gitu loh. Tapi kalau untuk keamanan ya dihidupkan saja mobil yang menolong itu. Setelah itu baru di starter dihidupkan mobil yang akinya tekor atau mobil yang ditolong. Jadi mobil yang ditolong itu dihidupkan setelah mobil yang menolong mesinnya hidup. Itu untuk menjaga supaya tidak takut tekor yang menolong itu. Apakah gambar, foto, dan video-video saya sudah muncul di layar? Silahkan pilih dan tombol saja. Terima kasih.